kita mulai materi baru, kita review materi yang minggu lalu. Kita sudah melakukan formatif. Materi minggu lalu ada toharo, ada macam-macam air, ada wudu, rukun wudu, serta sunnah-sunnah wudu. Dan kita langsung review dengan lagu rukun wudu. Oke? Yuk. 1, 2, 3. Rukun wudu ada 6. Mari kita hafalkan. Yang pertama baca niat, yang kedua bersuka, yang ketiga tangan sampai siku, yang keempat pusat ke dalam, yang kelima basuh kaki, yang keenam berdiri. 6 rukun wudu yang kalian tadi nyanyikan itu adalah rukun wudu, wajibnya wudu, harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti wudunya tidak sah. Kalau yang nanti kita review lagi dengan tepuk wudu, itu ada sunnah wudunya. Ya, ayo coba tepuk wudu. Baca basmalah sambil cuci tangan, kotor-kotor basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki, Lalu doa. doa. Nah, di situ ada sunnah wudu. Sunnah wudu apa saja? Telinga, terus kumur-kumur, hebat. Terus basuh hidung. Doa termasuk sunnah. Oke, siap untuk menerima materi baru? Siap. Siap? Siap. Nanti setelah ini akan ada puzzle. Setelah puzzle, kalian bisa mengerjakan. Apa? Ya, nanti rahasia. Perhatikan dulu. Kalau sudah paham, mengerti, baru bisa mengerjakan worksheet atau latihan soal. Oke? Kita masuk materi Islamic Education, perilaku terpuji. Ada yang tahu tidak apa itu perilaku terpuji? Mana? Perilaku terpuji? Itu contohnya. Salah satu perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah perilaku baik. Perilaku baik, ya. Ada beberapa perilaku terpuji. Tadi Siva menyebutkan sopan santun. Ada lagi yang tahu perilaku terpuji? Peduli. Apalagi? Percaya diri. Percaya diri. Yang kalian, ya? Apa? Mandiri termasuk perilaku terpuji. Banyak loh perilaku terpuji. Rendah diri. Rendah diri itu perilaku tidak terpuji. Tangan kanan, right hand, Dudit, right hand. Oke, thank you. Bertanggung jawab yang sudah kita pelajari semester 1, bertanggung jawab. Jujur, hebat. Taat pada orang tua. Oke, enough. Sekarang kita masuk perilaku terpuji. Ya, nanti kita akan bahas. Kita lihat perilaku terpuji. Ini materi pertama. Apa saja, Mister? Sopan santun. Nanti kita akan bahas pengertian sopan santun, contoh sopan santun, manfaat sopan santun. Yang kedua, materi peduli, sama pengertian sopan santun, percaya diri dan manfaat peduli. Materi 3, percaya diri. Kita akan belajar juga arti atau pengertian percaya diri, contoh percaya diri dan manfaat percaya diri. Setelah kalian belajar perilaku terpuji, 3 materi perilaku terpuji, sopan santun, peduli dan percaya diri, kalian diharapkan mampu pertama tahu arti 3 materi ini, sopan santun, arti peduli, arti percaya diri. Yang kedua, menyebutkan apa sih manfaat sopan santun, apa sih manfaat
peduli, apa sih manfaat percaya diri? Jadi nanti kalian 3 materi ini kalian harus paham setelah nanti bisa sampaikan. Paham? Tepuk semangat. Listen to me. Kita akan mulai materi pertama. Perilaku terpuji yang pertama kita akan bahas adalah sopan santun. Dilihat ada gambarnya. Kira-kira kalian bisa menjelaskan tidak? Ini sedang apa? Tunjuk tangan. Yang paling tertib itu dia. Salim. Salim kepada siapa? Sama orang tua. Itu adalah salah satu nanti contoh sikap ramah. Jadi kita harus ramah. Ramah terhadap siapapun, kepada teman, kepada guru, kepada orang lain yang kita temui, kita harus ramah. Karena itu bagian dari sopan santun. Karena arti sopan santun sikap ramah terhadap orang lain. Di mana saja, kapan saja, dalam waktu kapanpun. Di rumah, di sekolah, di masyarakat kita harus bersopan santun biar nanti kita mendapatkan manfaatnya. Ya, saling sama bu guru, saling sama mister, sama itu namanya sikap ramah. Oke, selanjutnya. Nah, tadi sudah bisa disampaikan bahwa sopan santun bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun. Kita sedang berlari, ada guru lewat, kita harus sikap ramah, tidak berlari terus. Ketemu dengan mister atau miss, kita harus ramah, salim, assalamualaikum mister, miss, salim. Itu namanya sikap ramah, bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Di mall, dalam ketemu mister, salim, salim. Itu namanya sikap ramah. Nah, sopan santun bisa kita lakukan di mana saja. Pertama, di rumah dulu, karena kalian ya. Nah, ketika ada orang tua, maaf mah, aku boleh main game tidak? Belajarnya sudah selesai mah. Dengan ramah, dengan asisten rumah tangga, pembantu, ya. Jangan kita diinfokan sama dek, kalau kamu perlu apapun bisa ke mbak. Benar, perlu apapun, tapi kita lihat kondisi mbak lagi masak, kita lagi di ruang tamu, ada benda yang tidak bisa dijangkau, mbak tolong ambilkan itu dong. Aku tidak nyampe, aku tidak bisa mengambilnya. Itu bisa minta tolong dengan baik, tidak dengan teriak-teriak. Karena dia juga orang tua kita di rumah. Kalau orang tua kita kerja, ada mbak, itu orang tua kita yang bisa membantu kita. Jadi harus ramah. Kedua, mematuhi perintah orang tua. Saat orang tua minta, dek, kak, nanti kamu pulang sekolah, kamu langsung makan ya. Nanti belajar sebentar baru istirahat, habis istirahat baru main. Diikuti perintahnya. Oh iya, tadi aku pagi diminta sama mama dapat perintah. Pertama, aku setelah pulang sekolah, aku istirahat, cara harus didengarkan. Biar kenapa? Berarti saya biar kenapa? Biar apa yang diucapkan sama orang tua bisa kita terima dengan baik. Kalau setengah-setengah, bagi orang tua bicara kalian mendengarnya cuma setengah, nanti informasinya jadi salah. Tapi kalau kalian dengarkan dulu, terima informasi dengan baik, kalian berarti dapat informasi yang sempurna, sehingga tidak keliru untuk melakukan perintah dari orang tua. Keempat, izin dan salam ketika ingin pergi. Mau pergi, mah, pagi hari Sabtu, ayah bunda ada di rumah, aku mau main sebentar ya ke depan, main sepatu roda atau main sepeda. Izin, kemudian salim dulu mah, biar aku nanti bisa mendapatkan keselamatan ketika aku salam dan salim. Di mana lagi kita bisa melakukan sopan santun? Kedua, itu balik di rumah. Nah, ini di sekolah ya, harusnya di sini. Ini gambarnya kembali. Ya, di sekolah. Apa saja yang bisa kita lakukan di sekolah?
Saat belajar sama Mister sama Miss, mendengarkan. Lihat, ini contoh sikap sopan santun di sekolah. Mendengarkan, tidak ngobrol, tidak bercanda. Biar kenapa Mister? Biar ilmu yang kalian dapat bisa diterima dengan baik. Kedua, tidak ngejek teman, tidak mengata-ngatai teman, tidak marah-marahi teman, tidak menghina teman. Itu termasuk contoh sopan santun di sekolah. Membantu teman yang kesulitan, temannya tidak bisa meraut. Aduh, aku sulit nih, patah-patah terus ketika aku meraut. Oh, aku tolong yuk, aku bantu. Dibantu. Ini caranya seperti ini, harus pelan-pelan masukkan, rautnya pelan-pelan. Dibantu temannya. Ada temannya memindahkan meja kesulitan, dibantu. Kamu kesulitan ya? Yuk, aku bantu yuk. Bantu karena berat meja, dibantu. Ya. Terakhir, menyapa dan salam bertemu guru. Tadi bisa sampaikan, dimanapun kalian bertemu dengan guru yang kalian salam sama guru, ilmu kalian semakin bermanfaat dan bertambah. Ya, bisa di mana lagi kita melakukan sopan santun? Di masyarakat. Nah, masyarakat itu apa? Di sekitar lingkungan rumah kalian, itu namanya masyarakat. Menghormati setiap orang. Lagi bermain, bertemu dengan teman yang tidak kita kenal, kita hormati. Nama kamu siapa? Main ini sama aku, itu namanya saling menghormati. Ya, dengan agama yang berbeda. Ya, ada teman di rumah ngajak main, dia agama yang berbeda. Hormati. Oh iya, kamu kan sholat asar ya, itu ada suara azan sholat asar ya. Kebetulan dia tahu. Kalau oh iya, assalamualaikum ya. Rio, main yuk. Aku mau ke gereja dulu, kita hormati. Biarkan dia ke gereja dulu. Sehingga apa? Kita bisa saling menghormati antar agama. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Saat bermain, temannya minta, aku mau main basket aja, aku mau main voli, aku mau main sepeda. Oh ya, bagaimana kalau kita pilih suara terbanyak? Kamu main apa? Sepeda. Kamu main apa? Sepeda. Aku main voli. Oh, berarti dua yang main sepeda, aku ikut main sepeda. Itu namanya menghargai pendapat orang lah, tidak memaksakan kehendak orang lain. Kamu main apa? Sepeda. Kamu main apa? Sepeda. Aku voli. Ayo main voli sama aku. Itu namanya tidak menghargai pendapat orang lah. Temennya nanti nggak banyak orang seperti itu, nggak disukai, nggak seneng main sama dia. Ya. Terakhir, tidak memaksakan kehendak orang lain yang tadi bisa sampaikan. Dia punya pendapat, aku mau mainnya voli, aku mau main sepeda, aku main basket. Kamu main basket aja sama aku, kamu juga. Itu namanya memaksakan kehendak. Tidak boleh kita memaksakan kehendak orang lain. Kemudian tidak menyakiti orang lain. Jadi bikin sedih orang lain, sangat disayangkan. Kalau main membuat hati orang lain senang, dapat pahala, insya Allah disayang ayah bunda, masuk surga, Allah pun akan menyayangi kita. Materi kedua. Oh, ini manfaat dulu. Manfaat sopan santun. Apa yang kita dapat kalau kita melakukan sopan santun? Apa yang kita raih, kita rasakan ketika kita sudah melakukan sopan santun? Pertama, disukai Allah sama Rasulullah. Allah sangat suka orang yang ramah, apalagi Rasulullah ini sangat memiliki sifat sopan santun. Sama yang lebih muda, Rasulullah nggak pernah memerintah, nggak pernah nyuruh. Sama yang lebih tua, Rasulullah hormat. Tidak pernah Rasulullah membentak, memanggilnya. Meskipun apa yang mau mempraktekkan sifat sopan santun. Oke, thank you. Oke, next. Materi selanjutnya yang kedua adalah peduli. Lihat, ini ada gambar apa? Anak kecil sedang kesusahan. Itu namanya sikap peduli. Arti peduli. Lihat gambarnya tadi, peduli memperhatikan urusan orang lain. Jadi kita care. Tahu care? Care? Ada orang lain yang sedang kesusahan, kita care, peduli. Memperhatikan urusan orang lain. Contohnya, Mister. Contoh.
ada duri di jalan, atau ada paku, atau ada benda tajam di jalan, kita ambil, kita pindahkan ke tong sampah. Itu termasuk memperhatikan orang lain. Kenapa bisa? Khawatir ada teman yang jalan, ayah bunda kita jalan, orang lain jalan, terinjak duri atau paku tersebut melukai. Kalau kita peduli, kita ambil, kita buang tong sampah. Habis makan pisang, kulitnya kita buang sembarangan. Itu termasuk sikap tidak peduli. Satu orang pemuda bisa masuk surga karena satu hal saja. Ngapain dia bisa? Pindahkan duri di jalan dipindahkan. Allah melihat, malaikat mencatat. Sehingga Nabi Muhammad bersabda, ada seorang laki-laki yang melewati suatu ranting berduri, Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Hanya duri dipindahkan bisa membahayakan kaum muslimin, kata pemuda itu, masuk surga. Kalian pun bisa mencontoh sikap peduli. Bisa kalian contoh, kalian lagi jalan di lapangan, ada pensil, temennya jatuh, tidak diambil lagi, itu membahayakan. Kalian ambil, karena pensilnya tajam. Ketika ada orang lain lari pakai sendal atau tidak pakai alas kaki, terkena, wah, membahayakan. Kalian ambil, kalian bisa seperti lelaki yang masuk surga ini. Banyak contoh-contoh lain yang kalian bisa ketahui. Manfaatnya apa, Mister? Gelap, dia sudah tidak bisa minta pertolongan sama siapapun, teriak-teriak tidak bisa. Kalau ada HP, dia bawa HP, tidak ada sinyal di luar karena tertutup. Akhirnya apa? Dia minta pertolongan sama Allah, dimudahkan sama Allah. Kenapa? 3 pemuda itu punya sifat peduli, punya sikap peduli. Iya, kemarin punya sikap peduli sama orang lain. Ya, tanda orang beriman. Ketiga, Infokus. ya, ketiga ditolong oleh Allah. Ya, hampir sama, ditolong sama dimudahkan. Ambil pistol. Oke, bagus lab. Orang yang punya sikap peduli akan masuk surga, terhindar dari api neraka. Siapa yang oke? Anak soleh. Apa itu? Peduli itu memperhatikan urusan orang lain. Kalau kita memperhatikan urusan orang lain, ada duri kita ambil, ada teman yang jatuh kita tolong, kerjakan worksheet, get 10 point. Which one get 2 point? Which one get 10 point? Rekan? Nah, tangan kanan. Oke, turunkan kembali. Kita masuk materi terakhir. Anak soleh, anak tertib. Siapa nih yang duduknya rapi, duduknya tertib? Materi terakhir, Mister sampaikan paham, dapat worksheet, kerjakan dengan baik. Kita akan bahas sama-sama setelah mengerjakan worksheet tersebut. Percaya diri, yakin akan kemampuan diri sendiri, tidak ragu saat kerjakan tugas dari Mister, yakin. Oh iya, tadi Mister sudah sampaikan, aku yakin jawabannya ini A. Karena aku mampu dengan kemampuan diri sendiri, tidak pernah ragu. Apalagi nanya, kamu jawabannya apa? Berarti dia tidak yakin, ragu-ragu, belum punya sikap percaya diri. Tapi kalau sikap percaya diri sudah dipunyai, dia akan kerjakan dengan baik, tidak lirik temannya, tidak tengok kiri kanan. Oh, jawabannya. Oh, jawabannya percaya diri. Berarti dia belum punya sikap percaya diri. Kalau dia yakin pada kemampuan diri sendiri, dia akan mengerjakannya dengan baik. Tidak tanya teman tabelnya, tidak bolak-balik ke sama Mister bertanya, karena dia sudah yakin. Oh, tadi Mister sama Miss sampaikannya ini, aku yakin jawabannya ini. Itu namanya percaya diri. Minta untuk memimpin doa, kalian berani memimpin doa dengan baik, itu percaya diri. Kalian memimpin ikrar dengan baik, percaya diri. Kalian diminta sama Mister, yuk bias maju, kerjakan multiplication 2 kali 3. Bias percaya diri, aku bisa kerjakan.
betul, berarti dia percaya diri. Jangan, yuk, Budi maju, multiplication 4 kali 3. Enggak bisa. Itu dia belum punya sikap percaya diri. Tapi kalau sudah, wah, berani dia. Ya, yuk hafalkan surat An-Nazi'at, maju, pimpin. Wah, hebat. Ya. Contohnya menjawab pertanyaan dari bapak atau ibu guru, atau memimpin ikrar, memimpin saat wudhu dan lain sebagainya, itu termasuk percaya diri. Terus apa misalnya manfaatnya kalau kita percaya diri? Nah, kalau kita percaya diri, pertama kita jadi mandiri, takut-takutan, tidak ragu-ragu. Sen, hari ini kamu mimpin doa, langsung baik miss, aku mimpin, berani langsung. Kalau dia punya sikap percaya diri. Ketiga, tidak bergantung sama orang lain. Mentang-mentang dia jadi teman dekat, karena dia teman dekat, ketika menjawab pertanyaan, kamu jawabannya apa? Aku juga A. Itu namanya bergantung sama orang lain. Kamu mau main apa? Aku mau main basket. Aku juga ikut dong. Itu ada sikap tidak percaya diri. Sopan santun di mana ya? Sambil dibaca arti sopan santun. Oh, manfaatnya apa ya? Nanti ada juga. Baru nanti setelah selesai, misal aku selesai tunjuk tangan, misal akan menghampiri dan berikan worksheet terkait dengan materi pada hari ini. Paham? Paham. Yang paling tertib adalah ini nanti diambil satu ya, lem, dan ini ambil satu. Antri. Pemisah dulu, baru ambil worksheet dan puzzle. Okay, from the most disciplined Portland, from the yang tadi bisa sampaikan. Paham? Oke. I will choose the most disciplined line. Yes. Your password, yes. From Sal. Waktunya 10 menit dari sekarang. Ya. Mengerjakan puzzle dan kita 10 menit dari sekarang. Hanya menempel, melihat contoh yang sudah bisa berikan. Next, first line from after. Nanti bisa akan bantu memberikan contohnya. Oke. Next, mana? Get one. Oke. Misal akan menempel contohnya ya, biar nanti kalian puzzle ya, itu ambil. Read your date. Ini dia. Get through by yourself. Do by yourself. Akila, are you finish? This is do by yourself. Dilem sininya, oksida dilem baru tempel. Oh iya. Iya. Oke, thank you Tania. Good. 25. Februari. Yang sudah selesai tunjuk tangan, bisa berikan opsi berikutnya untuk mengisi. Iya, pintar, hebat. Lanjutkan, ikuti contoh itu. Bisa memang bikin kotak dulu. Nggak perlu bikin kotak, langsung tempel saja.
ikuti seperti ini. Menempelnya di kotak ya, di kotak worksheet yang sudah tersedia nih keerannya hebat. Arsyad hebat. Iya, tawa. Ayo. Oke. Main Zen. Lanjut Zen. Tadi up your book terus. Tadi up. Pastikan taruh di kantong aja nanti di bawah. Ya. Wah, lebih dikit lagi nih. Memang dulu mana kita sekarang nih terjadi. Oh, one more. From table 2. Okay, tadi up your chair. Put back to your mat. Minta bantuan sama Dudi. Thank you. Oh. Thank you. Sit on the mat. Kita mau tuntaskan pembelajaran. Yuk. Table 3. Okay. Next table 1. Alham. Oke, 10 poin bagi yang sudah tertib di matnya, di karpet. Oke, hari ini tadi kita belajar apa saja? Materi Islami. Taruh di meja. Peduli. Aku percaya diri. Percaya diri. Sopan. Ada berapa materi kita pada hari ini? 3. Yang pertama, Sobat santun. 2, Peduli. 3. Percaya diri. Kalau yakin pada diri sendiri termasuk sikap apa? Percaya diri. Kalau ramah kepada orang lain. Salah satu sobat santun. Kalau peduli. Kalau memperhatikan urusan orang lain termasuk percaya diri, peduli atau sopan santun. Oke, paham? Any question? Ada yang mau bertanya sebelum bisa berikan worksheet? Mana? Nah, berarti belum punya percaya diri yang penuh. Nanya tidak jadi. Misal aku tanya apa? Baru pertanyaannya disampaikan. Nah, dia ragu-ragu. Ada yang mau bertanya? Any question? Ya, tidak. Oke, kalau tidak ada, Mister akan berikan satu worksheet. Nanti yang sudah selesai akan mendapatkan worksheet berikutnya terkait dengan materi sopan santun percaya diri. Ikuti sama-sama. Ya, yang sudah hafal hebat. Suaranya harus keras dan bisa menjadi contoh untuk teman-temannya. Yuk, 1, 2. Ada sopan santun harus dilakukan untuk baik. Ada sopan santun harus dilakukan Sing song together. harus dilakukan di rumah-rumah. Itu sikap baik sesuai Allah. Dan juga Sopan santun harus kita lakukan agar semua manusia. kebaikan Tuhan dengan pikiran dengan tenaga hati. Niscaya Allah menolong kita. Oke, percaya diri. Ringkasan percaya diri. Sama-sama ya.
Tinggal dibaca teksnya, kita nyanyi sama-sama. Yo ayo ayo kawan, yo ayo percaya diri. Dan hebat nih. Yo ayo ayo kawan, yo ayo percaya diri. Kalau kau percaya diri, kau pasti akan mandiri. Kalau percaya diri, kau pasti akan berani. Manfaat percaya diri. Kau percaya diri, kau pasti akan mandiri. Kalau percaya diri, alhamdulillah, rabbil alamin. Okay, repeat Zen. Sit nicely Zen. Okay, let's say hamdalah together.